Tapi ini kan ada satu iming-iming, mungkin entah dari brokernya, atau dari marketingnya, atau dari agentnya, menjanjikan keuntungan. Dan itu sering terjadi. Iya. Dan ini kejadian kasus, saya udah ulas di video saya, mengapa saya tidak mau bermain Forex. Itu kisah nyata, karena itu rupanya temennya teman saya. Iya, Pak. Dan gempar di Surabaya waktu itu, Iya. karena dia sampai bunuh diri. Iya. Bunuh dirinya itu sampai dia menggorok leher istrinya. Dan menggorok leher kedua atau ketiga orang anaknya, saya lupa. Iya. Dan pakai darah anaknya dan istrinya. Dia melukis di dinding. Kata-katanya Anda bisa lihat di video saya tersebut. Sepertinya seolah-olah kayak ditipu gitu. Iya. Nah ini kejadian nyata gempar. Iya. Rumahnya sampai sekarang masih ada dan kosong. Ngeri ya. Ini kejadian nyata. Padahal dia pekerjaan baik, istri Iya. juga pekerjaannya baik-baik aja. Sampai se-ekstrim itu. Welcome to Success Before 30 Level Up Podcast. Hari ini saya kedatangan tamu istimewa. Beliau adalah salah seorang pakar finansial milenial lah. Namanya Bro Rian Filbert. Apa kabar? Baik sekali, Pak. Thank you sudah diundang. Kita lepas masker dulu. Oh, siap. Oke, jadi pagi hari ini senang sekali kita bisa mampir. Bro Rian bisa mampir. Boleh diceritain sedikit, Bro? Kira-kira background-nya gimana sih kok bisa terjun ke dunia keuangan itu gimana sih? Iya, saya sudah 17 tahun yang lalu memulai. Jadi tepatnya tahun 2004, Pak. Jadi pada saat itu saya kuliah S1 saya sarjana seni rupa, tapi sebenarnya saya salah jurusan. Saya harusnya masuknya sudah diterima di teknik kimia. Saya sukanya matematik, saya suka kimia, ilmu pasti. Papa saya seorang seniman. Terus ya saya Kayak bertolak belakang gitu ya? Oh iya, jadi saya otak kiri otak kanan gitu. Iya betul. Jadi saya tuh kiri banget, kiri mentok, tapi ternyata harus masuk ke dunia seni gitu ya. Ya udah saya masuk di Trisakti, lalu dagang. Saya dagang handphone, dagang kan. Umur berapa itu dagang? 18. Wah gila, sukses before 30 ya? Di umur 18 itu ya saya jualan di online, Pak. Dulu ada ngetren tuh forum ponsel, Kaskus ya pada saat itu. Kaskus ya? Iya, dua itulah. Ya udah saya punya uang ya pada saat itulah saya mulai kenal dengan deposito. Oh duitnya nggak nambah-nambah, saya bilang ini ada yang salah, saya bilang gitu. Ya, jadi ya mulai dari situlah mengenal pertama kali saham nama reksadana seperti itu. Ya mulai dari sana lah, dari orang Kenalnya yang dari mana? Saham itu? Kenalnya nggak tahu dari mana tuh, juga agak bingung pada saat itu. Kan zaman dulu nggak ada sosmed, nggak ada apa kan? Mesin pencari sih. Kalau dulu saya dari awal memang sudah terbiasa untuk Di pakai. Kaskus juga ya? Ada forum-forum gitu? Ada dari Kaskus, tapi abis itu ya saya pergi ke Google, saya cari gitu ya. Ketika kita ngetik bagaimana cara kaya, ya isinya investasi salah satunya, kedua ya ditawarin money game. Jadi ya belajar mulai dari serabutan lah dari saat itu ya, terus belajar ya sampai ngerasa bahwa kayaknya deposito ini kayaknya tidak memuaskan, saya pergi ke saham dan reksadana pada saat itu. Oke. Terus akhirnya ditinggalkan HP-nya? Di lama-kelamaan jadi sebenarnya saya orang yang nggak suka dagang, Pak. Saya nggak suka jualan. Oh nggak suka? Nggak suka. Saya artinya kalau saya pribadi, saya kalau nawarin barang ke orang ditolak, saya rasanya sebel. Jadi saya rasanya saya orang yang udah bilang, ini saya memang orang belakang, nggak bisa orang depan. Saya bilang gitu. Ya udah, jadi akhirnya untungnya online ya saya jualan, jadi sebenarnya kan nggak pernah ditolak gitu ya. Tapi lama-kelamaan kalau ketika... di perusahaan cocoknya CTO gitu. CTO ya? Bukan CEO. Bukan CEO ya? Karena orang belakang kan? Nah, sekarang jadi CEO nih piye toh ya? CEO-nya perusahaan CTO kan? CEO perusahaan CTO. Nah, jadi pada saat itu udah mulai senang dengan saham karena saham enak. Saya bisa jual beli tanpa saya perlu promosi. Yang penting nggak perlu promosi, Pak. Nggak perlu promosi. Saya bilang jual harga 1.200 ya silakan ambil 1.200. Nggak perlu saya harus bikin iklan. Kan banyak sekali yang harus kita lakukan ketika kita membuka sebuah bisnis. Jadi dengan saya mengenal berdagang atau membeli jual beli secara aktif perdagangan seperti saham, itu membuat saya sebenarnya enak. Saya nggak memikirkan bagaimana cara melakukan inventaris, nggak tahu bagaimana. Pokoknya intinya adalah beli murah jual mahal. Ya udah seperti itu ya. Itulah yang membuat saya pada saat itu berpikir enakan ini ya. Nggak perlu stok, nggak perlu repot, nggak perlu mikirin pengiriman, nggak perlu mikirin retur, nggak perlu ada komplainan sama retur ini kan yang paling pusing buat saya gitu ya. Ya udah, jadi ya saya lebih banyak untuk trading pada saat itu. Oke. Jadi tadi kalau kita dengar penjelasannya Bro Rian, sepertinya enak banget ya, jual beli murah, jual mahal. Semua maunya gitu. Semua pasti maunya begitu. Tapi kenyataannya? Iya, kenyataannya enggak. Enggak semudah itu kan ya?
Iya, nggak semudah itu. Tidak. Semua teorinya gitu. Hari Yes, ini kita yes. beli mahal, besoknya lebih turun lagi. Betul. Nah, itu kita yang pakai repot. paling murah, paling dasar, besoknya Besok lebih turun lagi. Besoknya delisting. Nah, banyak kejadian kayak gitu ya. Of course. Dan akhirnya pemula akhirnya banyak stres. Barang ngalamin kayak gitu nggak dulunya? Jadi ketika saya bicara ya, saya tahun 2004 ke 2008 adalah timeline saya menjadi sombong dan jatuh. Sombong dan jatuh. Jatuh, Boleh oke. diceritain sombong before 30-nya gimana? Di 2004 saya bilang trading tuh enak ya kan. Makanya ketika pada saat itu saya juga punya penghasilan dari dagang lumayan. Saya 1 bulan pada saat itu usia 18 tahun belum punya tanggungan apa 30 jutaan sebulan. Pada saat itu Umur berapa itu? 18. Oh iya sombong amat itu. Sombong banget gitu ya. Jadi Makanya belagunya beli apa? oh, belagunya lebih hebat lagi kalau ditawarin part time sama temen saya gitu. Part time yuk, dibayar berapa? 400.000. 400.000. Sorry deh, ya kan? Kenapa? Nggak cukup buat makan gue cie, sombongnya. Pokoknya kelihatan lah muka-muka sombong sampai hari ini masih kelihatan. Jadi pada saat itu saya trading enak ya kan begitu. Dan pada saat itu market itu nggak perlu orang pinter pak. Market bullish itu nggak perlu orang pinter. Dipencet apapun gampang naiknya. Salah beli naik. Salah beli naik gitu. Market itu kalau lagi bullish kayak begitu. Nah begitu tahun 2008 saya itu karena menggunakan ilmunya separuh, gado-gado, ya kan, ngadopsi sana sini, denger sana sini. Belajarnya di mana? Banyak belajar. Oh kalau dulu buku pak. Kan sekarang YouTube banyak ya, yes. edukasi ya. Dulu buku. Buku. Jadi ke perpus ya. Enggak, cari-cari di online. Cari, oh ya, ini ada yang Beli bagus. dari luar Amazon gitu. Nah, dulu juga masalah Pak, antara beli sama separuh nyolong. Itu bajakan lah. Karena pada saat itu ya kita sebenarnya pada waktu pertama kali kita belajar ya, kadang-kadang etika itu belakangan. Yang penting ya kita belajar, kita tersampaikan apa yang kita mau. Pernah ikut kursus atau Oh, kelas gitu? saya berani bayar. Jadi memang yang membedakan adalah banyak orang yang tanya gitu ya ke saya pada hari ini, Ren, bagaimana cara trading yang baik? Bagaimana cara investasi yang baik? Ya jawabannya belajar. Belajar mana? Makin mahal makin bagus. Kenapa? Kalau mahal, Anda pasti berusaha untuk selesaikan. Saya hari ini per saat ini saya lagi ngomong, ini saya lagi ngambil Hyperledger Fabric Administration. Itu untuk kursus khusus mengenai blockchain tapi yang bukan yang permissionless ya, tapi harus yang permission blockchain. Saya belajar sertifikasi. Harga jutaan, bayar. Saya nggak pernah takut gitu. Dari dulu memang begitu juga gitu. Tapi kembali lagi ketika saya di 2008 itu saya kejebak, nggak bisa exit. Uang sudah di dalam semua, nggak punya duit lagi. Karena saya nggak punya source of income yang lain. Karena udah harga paling dasar gitu ya. Pada hari itu saya strategi dibalik. Biasa, ngide Pak. Jadi ngambilnya adalah buy high, sell more high. Kan strategi dagang itu kan adalah beli murah, jual mahal. Strategi kedua itu adalah beli mahal, jual lebih mahal lagi. Kok tahu kalau itu mahal atau murah? Nah, pada saat itu biasa Pak, mengandalkan technical analysis. Jadi saya ini kan orang yang punya katanya jago ngitung, punya ilmu pasti ya kan jurusannya IPA ya kan. Jadi pada saat itu saya bilang, oh ini pasti ada rumus pasti nih untuk bisa trading yang saya ambil ini. Jadi ketika indikator saya 10 semuanya oke, it's time to buy ya kan. Buy Pak. Itu harga tertinggi dari IHSG di tahun 2008. Iya. Harga tertinggi IHSG di 2008. Waktu itu saya ngalamin. Ngalamin juga, oh siap. Saya beli saham bumi. Oh siap. Ya, tahu kan? Sama dong Pak. Berarti bener ya waktu itu ya? Iya, 8.800 Pak. Betul. Angka keramat. Iya, angka keramat. Setelah itu ke 50. 5.000 dulu. 5.000 dulu. 5.000 dulu. Standby situ turun 4.000. Sekarang ya gocap. Jadi 10 indikator masuk semua. Indikatornya entry semua Pak. Di pada hari itu. Ya, jadi kalau dibilang apakah pernah mengalami kerugian, ongkos belajar paling bagus itu sebenarnya saya tidak rugi ya di saham tersebut. Saya nggak berani ngomong kadang-kadang karena terbiasa ngomong di regulator gitu ya. Nggak boleh ngomong emiten ya? Nggak boleh ngomong emiten. Jadi ketika di channel saya nggak apa-apa. Oh siap, oke baik. Jadi waktu dia bounce back ke 2000, saya berhasil exit. Tapi dengan averaging down 25 kali lipat. Averaging down 25 kali lipat itu menurut saya, itu saya sudah melakukan tindakan spekulasi dalam hidup saya. Karena akhirnya kita bertaruh pada satu titik adalah jadi cacing, jadi naga. Ya di situ tindakan spekulasi sedang terjadi, bukan perdagangan lagi. Kapok nggak waktu itu? Enggak Pak, kalau hari itu kapok nggak ada hari ini dong. Ya, tapi kapoknya adalah saya merombak. Loss berapa kalau boleh tahu? Pada waktu itu kalau saya saham kan nggak loss lah. kelok ya, itu kurang Saham kan lebih kelok. 3-4 Innova pada hari itu kayaknya. 3-4 Innova. Pada hari setara. Iya. Belinya di angka 8 ribuan itu 3-4 Innova hari. Iya, pada hari itu. Plus sebenarnya saya loss juga bukan yang loss itu beneran itu bukan di market Indo. Tapi di US stock market. Karena saya ambilnya adalah options.
options. Kalau options itu kan, Nah, ini menarik ini, nanti mau kita bahas. oke, options trading itu di sana. Minggu ketiga kalau kita tidak execute, berarti kan kita bablas. Hilang juga Pak, itu beberapa Innova juga. Kalau itu beneran hilang. Jadi gimana dong kalau semuanya habis? Jadi udah all in gitu, semua kekayaan, aset, cash. Pada hari itu ya. Pada hari itu. Pada hari itu ya. Rasanya gimana waktu itu? Pada hari itu saya ngerasa bahwa sayangnya saya nggak punya duit lagi. Sempat cut loss nggak untuk biaya hidup? Enggak. Enggak. Terus biaya hidup dari mana? Mulailah mencari jalan yang baik dan benar. Oke, saya bilang trading saya caranya spekulatif. Ngomongnya trading gayanya tapi spekulatif ternyata. Oke. Jadi kayak gambler ya? Rada gambler ya kan. Seperti Bu Ellen ya, smart trader not gambler. Jadi pada saat itu saya merombak cara trading saya. Cara trading saya perbaiki. Oke, tidak lagi dengan cara seperti ini, saya buang semua. Saya buang semua, saya back to basic, belajar dari nol lagi. Bagaimana cara, saya dulunya tidak ngerti bagaimana chart itu terbentuk. Mulai hari itu saya kembali belajar bagaimana chart itu dibentuk. Lalu ya pada saat itu saya mulai kembali punya sektorial Pak. Saya pertama kali, saya sekarang sudah terlalu jauh ya. Kan tadi duitnya udah habis semua. Iya. Terus untuk kebutuhan hidup sehari-hari Nah, dan itu. nabung lagi itu dari? Mulai masuk ke sektorial balik Pak. Duitnya dari mana? Kan habis semua. Saya kan jasa Pak, saya ngajar. Oh baik, masih ada another income. Hari itu akhirnya mikirin another income. Soalnya kalau saya lihat anak-anak muda sekarang ini kan duitnya udah dihabisin semua tuh. Dapat duit dari orang tua, habis ya, Yes. dimasukkan semua sehingga dia bingung. Baru bekerja, ngerti soal jago sedikit, duitnya habis. Iya. Nah, yang paling celaka adalah gesek kartu kredit, Iya. gesek tunai, Iya. main karena ini saham lagi bagus, Iya. forex lagi bagus. Yes. Betapa gamblingnya mereka dan Betul. akhirnya mereka menjelek-jelekkan industri ini. Iya. Nah, berarti kan Bro Rian juga pernah ngalamin dong masa-masa seperti itu. Pernah ngalamin. Pernah ngalamin ya. Nah, tapi Anda akhirnya punya another income Yes. yang untuk diinvestasikan kembali gitu. Iya betul. Ya, jadi saya kembali masuk. Saya kan dulu memang waktu itu bingung mau apa ya. Tapi akhirnya, oke lah. Saya memang punya passion ngajar. Saya ngajar. Saya kembali ngajar. Saya ngajar SMP, Dapat ngajar active SMP. income dari situ. Mulai dapat active income, mulai membangun kembali cara trading, mulai masukin lagi, ya kan? Nah, Mulai kembali ke jalan yang benar. mulai kembali ke jalan yang benar. Baik. Nah, sekarang pertanyaan saya berikutnya. Beda forex sama saham itu apa sih? Beda forex atau sama saham? Nah, Jadi secara gampang lah supaya orang Iya. awam mengerti gitu. membeli saham adalah membeli perusahaan. Oke. Iya. Itu yang benar ya. Iya. Kalau Membeli orang saham. ngomong beli saham itu rupanya saya beli 8.800 turun jadi 5.000, kita jual kan kita rugi. Iya, membeli saham, membeli perusahaan yang lagi jelek. Iya, jadi kita kan tidak, yang namanya membeli saham itu kan tidak berbicara mengenai angkanya, tapi terminologi dasarnya ya. Kalau saham itu adalah Itu mindset yang benar ya? Yes, membeli saham adalah membeli perusahaan. Membeli perusahaan. Yes. Catat itu ya guys ya. Yes. Terus Kalau forex itu adalah turunan, artinya kita tidak memiliki fisiknya. Kita hanya punya kepentingan terhadap harganya. kepentingan sama harganya. Berkepentingan terhadap harganya. Jadi kita tidak bicara mengenai wujudnya. Ketika kita bicara mengenai saham, ada wujudnya. Meskipun susah ya mengimajinasikan karena pada hari ini kita beli saham tidak dikasih sertifikat kepemilikan saham. Scriptless sudah ada di kesediaan Central Effect. Di Amerika sudah ada bentuk scriptlessnya yang berbeda lagi. Ya? Yes. Tapi ketika kita membeli forex, itu sebenarnya kita membeli spotnya, janjinya. Hanya dua belah Membeli pihak. futures. Beda, itu adalah futuresnya yang ada futures, ada spot. Spot itu ya yang tidak ada masa expirednya, Pak. Kalau futures itu ada masa expirednya. Tapi kalau spot itu akan selalu jalan terus. Jadi kalau yang umum di Indonesia itu tidak bisa bedakan, orang Indonesia nih ya Pak ya, dari yang saya temui ya, tidak bisa bedakan forex, tidak bisa membedakan futures, tidak bisa membedakan yang namanya komoditi, tidak bisa bedakan. Bisa dijabarkan satu persatu perbedaannya. Oke, berbicara kita ngomong pertama ketika saya mau ngobrol mengenai forex yang pertama kali itu saya berbicara mengenai, mari kita bayangkan jangan ngomong mata uang. Karena forex itu kan foreign exchange. Mari kita di dalam industri ini ada forex, ada mata uang, ada emas, ada yang namanya oil juga. Kita pinggirin oilnya. Tapi tanpa fisik ya? Tanpa fisik. Karena apa? Karena emasnya itu adalah cuma antara saya dan toko emas. Antara saya dengan Bapak. Bapak posisinya mau apa? Oke, Bapak mau jual emas Bapak, saya mau beli. Tapi yang kita sepakati adalah, Bapak mau jual harga berapa nih Pak? Di 800.000. Oke, saya beli 800.000.
Ya kalau naik berarti 800 menjadi 850 saya untung, 800 menjadi 850 Bapak rugi. Kenapa? Karena Bapak sudah jual kepada saya. Karena kita bicara spot. Sehingga fisiknya itu tidak dihadirkan. Tapi kalau kita bicara futures, saya akan ditanya sama Bapak, oke, Ryan mau beli, oke, waktu barang mau dikirim kapan? Bulan depan. Ya sudah, berarti bulan depan itu barangnya harus dikirim ke saya. Karena futures itu ada masa depannya, ada barang yang harus di-deliver. Kalau yang namanya forex, spot pada saat ini itu tidak. Jadi ya bedanya antara kita membeli saham itu bisa dimiliki fisiknya. Nah, lawannya kalau mau mengimajinasikan di dalam industri forex ini ada namanya indeks. Indeks harga saham gabungan. Siapa yang bisa beli IHSG? Nggak ada. Bagaimana cara bisa mendapatkan harga IHSG? Ya beli 740 perusahaan yang ada di Bursa Efek Indonesia saat ini dengan mengikuti persentase market cap-nya. Silahkan, maka Anda mendapatkan si indeks tersebut. Nah, di derivatifnya yang setara nih, yaitu adalah forex dan juga indeks dan juga komoditi, itu kita bisa membeli indeksnya secara langsung, tapi spotnya doang. Bapak mau jual atau Bapak beli? Saya tinggal pilih, saya mau jual atau saya beli. Jadi hanya spotnya saja, tapi tidak pernah ada fisiknya. Itu yang futures. Tadi forex dan futures kalau futures pada perdagangan forex saham tidak bisa karena kan tidak ada yang bisa di-deliver barangnya. Seperti tapi kalau untuk komoditi bisa. Oke. Foreign exchange bisa. Ini menarik. Tadi Bro Rian udah menjelaskan tentang forex secara teori ya, ada sedikit perbedaan. Saya pernah membuat soal konten. Nah, mungkin saya bisa tampilin di sini. Iya. Mengapa saya tidak pernah mau bermain forex? Saya juga nggak mau main, Pak. Nggak mau main ya? Nggak mau. Nah, Kalau main-main. Karena main-main. Ya? Karena main-main. Baik. Saya sampaikan di video saya, di mana ada, ini kisah nyata ini, orang Surabaya. Yang mana beliau itu seorang, kalau menurut saya seorang karyawan sih. Ya namanya karyawan, mungkin psikologi sekarang gimana sih? Pengen gajinya naik ya? Iya. Ya, mungkin atau dipindahkan ke tempat pekerjaan lain dengan gaji lebih besar. Yes. Karyawan kan begitu ya. Tapi ini kan ada satu iming-iming, mungkin entah dari brokernya atau dari marketingnya atau dari agentnya, menjanjikan keuntungan, dan itu sering terjadi. Iya. Dan ini kejadian kasus saya udah ulas di video saya mengapa saya tidak mau bermain forex. Itu kisah nyata. Karena itu rupanya teman saya. Iya, Pak. Dan gempar di Surabaya waktu itu. Iya. Karena dia sampai bunuh diri. Iya. Bunuh dirinya itu sampai dia menggorok leher istrinya. Dan menggorok leher kedua atau ketiga orang anaknya, saya lupa. Iya. Dan pakai darah anaknya dan istrinya. Dia melukis di dinding. Kata-katanya Anda bisa lihat di video saya tersebut. Sepertinya seolah-olah kayak ditipu gitu. Iya. Nah ini kejadian nyata gempa. Iya. Rumahnya sampai sekarang masih ada dan kosong. Ngeri ya. Ini kejadian nyata. Siapa? Dan saya mendengar kasus ini karena ini yang paling ekstrim. Iya. Ya, jadi kenapa kok sampai padahal dia pekerjaan baik, istri juga pekerjaannya baik-baik aja, sampai se-ekstrim itu. Iya. Nah, karena saya dengar dari kisah dari teman saya, kejadian orang yang bermain forex, saya pakai istilah bermain forex ya, sampai se-ekstrim itu. Iya. Boleh dijelaskan dari sudut pandangnya Bro Rian? Iya, baik. Oke. Why it can be happen? Kenapa itu bisa terjadi? Iya, baik, Pak. Pertanyaan juga, saya juga punya kisah yang mirip. Di mana kisahnya datang dari dua hal yang berbeda. Pertama, salah satu keluarga saya sendiri nggak bunuh diri, tapi hampir saja. Tapi dari bermain saham, Pak. Kejadiannya sama seperti itu. Yang kedua, dia habis-habisan itu dari properti. Jadi pertama yang ingin saya ceritakan ya, bahwa semua instrumen, semua bisnis, semua apapun di dunia ini pasti pernah memiliki sisi negatifnya, the dark side-nya. Ya. Teman saya jualan beras habis-habisan juga. Saya juga bingung gitu. Di mana satu sisinya teman saya yang lain jualan beras dari engkongnya tuh, gitu. Ternyata saya apakah ada yang lain di luar beras kali? Atau berasnya doang? Saya nggak dapat suatu gambaran. Tapi yang jelas adalah habis-habisannya kita itu ya, pertama adalah satu karena kita menggunakan kata-kata yang salah dengan kita bicara main. Sama orang banyak main saham gitu ya. Itu juga banyak yang habis-habisan gitu. Apalagi yang baru-baru nih IPO nih, pasti banyak yang habis-habisan juga, kita jamin garansi uang kembali gitu ya. Lalu sebenarnya dari sudut pandang saya, itu salahnya dari orang yang nawarin juga.
Nawari itu dalam arti brokernya ya? Dari brokernya. Yang nawarinya pun kadang tidak jelas apa yang ditawarin. Saya nggak terlalu ngerti. Saya ngejar omset. Sama-sama butuh duit ya? Butuh duit juga. Saya berarti kan akan cerita bagaimana caranya agar terjadi closing. Saya akan coba membuat orang lain percaya sama saya. Kemampuan saya separuh. Kayak permainan zaman kecil kita itu loh Pak. Saya bisikin dari ujung sampai yang paling ujung. Itu kata-katanya pun kadang bisa nggak nyampe sama loh dari yang paling pertama. Itu terjadi. Nah, industri forex ini yang menjadi kenapa saya juga akhirnya juga mau untuk sharing mengenai forex. Kalau misalnya banyak yang tahu saya kan mulai nulis buku dari 2012 Pak. Saya bicaranya hanya saham. Karena saya bilang, aduh forex itu lebih risk, saya bilang. Jangan. Tapi saya jadi berpikir begini, loh, yang namanya perdagangan forex itu diatur pada peraturan undang-undang tahun 1997. Kata-kata saya mengatakan jangan melakukan trading forex tanpa saya sadari, saya itu seperti melawan undang-undang loh Pak. Sama seperti saya bilang, kamu jangan membeli asuransi. Loh, ada undang-undang asuransi. Kamu jangan beli saham. Loh, gimana jangan beli saham? Ada pada undang-undang pasar modal tahun 95. Saya bilang, wah saya salah loh. Saya berarti sedang melawan negara. Makanya saya bilang ketika, oke, kalau gitu industri forex seperti apa yang mesti saya bela? Makanya saya juga duduk di sini. Saya ingin memberikan penafsiran yang benar bahwa jangan Anda percaya dengan orang yang nawarin. Broker Anda itu cuma ketika Anda pencet beli dan jual Pak. Cuma 2 kata-kata dia. Good luck. And thank you. Kenapa? Karena semoga berhasil atas pilihan kamu. Thank you karena saya terima komisi. Dia hanya sebagai perantara. Perantara ya. Jadi kita tidak bisa mendapatkan suatu informasi lebay ini loh. Saya punya kan biasa nih gaya orang-orang forex yang zaman konvensional tuh. Nih loh, 100 juta ditransfer jadi 500 juta hebat. Iya, tapi yang loss-nya 200 miliar kita nggak tahu. Betul. Jadi bukan ini yang kita lihat. Soalnya gini, saya juga punya satu kejadian lagi. Ini teman baik saya. 2 orang. Teman baik saya waktu kuliah. Lama nggak telepon. Teman kuliah kan. Jadi udah kepisah sekitar hampir 15-20 tahun lah. Terus tiba-tiba WA atau zaman dulu BBM. Dia bilang, Chan, ada waktu nggak? Siapa kamu? Saya teman kuliahmu yang namanya. Oh, lama nggak jumpa. Kenapa? Aku mau sharing, mau curhat ini. Saya tanya, mau curhat kenapa? Saya kemarin, kan kamu tahu sendiri, saya kerja di perusahaan forex, futures. Saya lagi-lagi forex ini, lagi-lagi futures ini. Pantesan anti banget lah ya. Siap, oke, paham. Kenapa kok kayaknya ini barang apa sih saya pikir, ini setan dari mana gue pikir. Kan ini temen. Terus dia konsultasi ke saya, Chan, aku ke psikolog. Anakku 2. Saya kemarin habis ngilangkan duit orang 4 miliar. Habis ngilangkan duit orang 4 miliar. Jadi ketahuan kalau dia ini broker kan? Iya. Terus saya tanya, problemnya di mana? Saya setiap hari dikejar-kejar orang. Saya stres. Memang sih, secara klausa asal usul itu kan, iya dia mencet. Seringkali itu kan kalau memberi pertanyaan itu kan harus jelas itu pertanyaannya. Semua klien berkata iya gitu. Kamu yakin ini? Iya gitu. Pertanyaan kedua, kamu ya ini kalau broker forex pasti ngerti lah. Pokoknya intinya pertanyaannya orang itu selalu klien disuruh jawab iya. Dan atas dasar hitam di atas putih itu, iya, maka perusahaan nggak bisa dituntut. Nah, itu pinter-pinternya perusahaan forex. Iya. Saya juga iya nih barusan. Iya, oke. Saya akan ngomong apa adanya. Iya. So ini kisah nyata. Sehingga ada 10 atau 11 pertanyaan yang sudah ada KPI-nya. Jadi dia akan bertanya persis seperti itu dan kliennya istilahnya ya mungkin kondisinya kayak gimana semua jawabannya iya. Dan nggak ngerti pula. Dan nggak ngerti apa yang dia tanda tangani itu. Iya. Nah dia bilang hubungan saya ini rusak. Paham Pak. Nah jadi secara nggak langsung di image saya perusahaan forex ini nggak mau tahu antara hubungan pertemanan broker dengan customernya. Kamu mau rusak, mau bunuh diri, mau bunuh-bunuhan, I don't care. Saya pikir kejem bener ini perusahaan forex. Iya Pak. Nah, saya kembali bertanya. Jadi teman baik ini datang dengan wajah yang sangat hopeless. Terus saya harus bilang apa? Saya nggak tahu apa-apa. Dia datang curhat. Iya. Dan untung teman saya ini akhirnya selamat. Iya. Dan akhirnya sampai detik ini dia nggak nyentuh lagi dunia forex. Iya Pak. Sampai detik ini. Itu baru kisah kedua. Jadi tadi kisah pertama.
gimana tanggapan Bro Rian tentang betapa kejamnya bahasa saya itu Iya. tadi. Dia nggak berperi kemanusiaan. Yang penting dia hitam di atas putih. Mau duit orang los, mau itu duit dia pinjaman, mau itu duit mungkin persalinan anaknya, they don't care. Iya. Jadi nggak ada sisi kemanusiaannya. Jadi begini ya Pak, saya melihat bahwa masalah dalam setiap industri keuangan Pak, itu yang pertama adalah peraturan. Ya. Oke, setelah kita bisa mengatasi peraturan, kita pasti akan berbicara mengenai kemampuan seseorang, capability. Yang ketiga ini yang paling susah, etika. Yang terjadi ini adalah teman Bapak menurut saya masih punya etika. Tapi karena keterbatasan pengetahuan dia juga tidak tahu apa yang dilakukan oleh broker forex. Ini yang, mohon maaf ya, yang kurang ajar adalah broker forex yang seperti ini. Ini yang menyebabkan industri derivatif di Indonesia itu jalan di tempat, bahkan mundur di tempat. Kalau mundur nggak mungkin di tempat, pasti mundur. Ini terjadi Pak. Jadi saya setuju. Bila kita flashback, saya tidak tahu ya Bapak di tahun berapa itu, tapi menurut saya itu adalah awal tahun 2000 atau 90-an. Tidak. 2000? Itu 2012. Iya, berarti sekitar 9 tahun. 9 tahun yang lalu. Mestinya itu sudah tidak sebegitu parahnya karena sudah mulai ada standar profesi yang kembali digalakan. Standar profesi ya. Cuma masalahnya gini Pak, selalu begini ya Pak. Saya ini kan orang edukasi. Kadang-kadang kita tuh mati sama argo. Ketika kita edukasi yang benar, klien kita menjadi sedikit. Ya. Kenapa? Karena ketika kita kasih terlalu banyak, mereka tidak terlalu minat. Ya. Mereka lebih sukanya sesuatu yang menjanjikan dengan sangat keren. 100 Saya bisa pamer. jadi 200. Sorry, kamu lihat nggak cara 100 jadi 200? Dia akhirnya pasar yang meminta itu. Ya salahnya adalah dari dua belah pihak. Satu karena Apalagi Indonesia melarang perjudian. oh iya, Mending judi di sini lah. oh, justru menurut saya judi di sini terlalu lama. Terlalu lama. Terlalu lama. Ada yang lebih cepat ya. Loh, ya kalau kita pergi ke roulette, itu kan 30-45 detik hasil jadi dan pasti Pak. Mau jadi dan enggak. Orang bilang kalau dia berjudi di saham itu terlalu lebih lama lagi. Judi di forex nggak pasti juga. Saya bilang, oke, saya mau ambil 100.000 US, saya pasang. Saya mau tanya, kamu bener nggak sampai dalam waktu 2 menit dapat 100.000 US? Belum tentu. Kalau Anda mau judi dengan waktu yang tepat dan dapat ditentukan menang atau kalah dalam waktu cepat, pergi ke kasino sekalian. Jangan di sini. Yang rusak itu adalah karena masalah kembali etika yang terjadi adalah broker forexnya. Pokoknya kamu jualan, ini skripnya. Pokoknya kamu harus membuat orang melakukan transaksi sebanyak-banyaknya. Kenapa? Kalau orang melakukan transaksi sebanyak-banyaknya, saya akan dapat uang atas komisi transaksi itu per lot. Itu yang biang keroknya Pak. Yang nawarin tidak memiliki pengetahuan yang cukup. Jangan jauh-jauh Pak. Per hari ini aja ada broker forex itu sampai Instagram saya. Pak, saya ini begini, bisa nggak saya kolaborasi segala macam? Saya cuekin terus. Akhirnya pertanyaan, Pak, saya kalau beli 1 lot emas, kalau $1 emas dunia itu naik $1, saya dapat berapa? Coba Pak bayangkan, gimana saya itu nggak sedih ngelihat. Masa situ udah nawarin ngomong sama seluruh orang di seantero jagat di Indonesia, karena kan broker forex nggak boleh nyari dari luar negeri ya kliennya. Lalu masa $1 emas dunia naik $1, kamu nggak tahu portofolio kamu naik berapa? Jawabannya naik 100. Berarti waktu portofolio dolar kamu turun $1, kamu hilang 100 loh. Entah kamu yang hilang atau kamu ngilangin duit orang 100 loh. Consider nggak si orang tersebut yang ditawarin sama kamu bahwa dia bisa naik dengan $1 emas dunia naik $1, dia dapat $100, tapi pernah berpikir nggak ketika $1 emas dunia turun, $100 hilang dari kantong kamu. Dan kalau uang kamu cuma $1.000, emas dunia cukup turun $10 saja, kamu sudah bablas. Jadi kalau 4 capital gain-nya hilang. Oh enggak Pak, modalnya hilang. Modalnya hilang. Modal. Loh kok Ryan? Kenapa begitu? Begini. Dalam instrumen investasi, saya belajar instrumen investasi, all instrumen, you name it, saya bisa sebutkan penjelasannya. Tanpa bermaksud sombong, tapi saya 17 tahun itu saya berusaha untuk nyari instrumen investasi apa sih yang paling aman di dunia. Jawabannya nggak ada, pasti ada resikonya gitu. Yang paling ribet nih, berbicara mengenai investasi sektor real, sebenarnya adalah properti. Kalau ngutang. Kalau ngutang. Itu yang beresiko ya. Kenapa? Blind spotnya banyak loh Pak. Satu, emang pernah tahu ada hak tanggungan? Nggak tahu. Tahu nggak harus bayar asuransi? Nggak tahu. Tahu nggak kalau harus perlu yang namanya maintenance?
tahu nggak perlu bayar PBB. Tapi kalau hak tanggungan kan kita tidak pasti kan akan kena kalau KPR. Secara otomatis. Itu pemula nggak tahu. Ya. Itu bahaya. Nah, sesuatu yang terlihat gampang hanya beli dan jual. Kalau properti atau kita simpan mendapatkan rental fee. Di forex yang paling bahaya di derivatif adalah forex. Kenapa? Beli dan jual segitu gampang. Saya ingat banget Pak, pertama kali saya tuh kenal yang namanya trading forex. Saya pergi ke daerah Kebon Siri. Saya tahu teman saya dagang jadi broker forex. Saya datang, ajarin dong. Oh gampang caranya Ryan. Duduk sini deh, duduk. Coba kamu pencet buy, klik buy, in, udah naik, sell. Udah profit, udah. Segampang itu. Yuk buka akun. Selesai. Betul. Jadi sebegitu gampangnya. Jadi pemahamannya bisa sebegitu sederhananya. Beda dengan kalau kita pergi ke options US market. Options US market nggak begitu. Kenapa? Waktu mau dipencet aja harganya ada banyak. Membuat orang jadi bingung sendiri sebelum masuk. Jadi forex itu gampang naik, gampang turun. Tapi itu adalah peluangnya. Jadi kita ini harus tahu dulu si barang ini tuh seperti apa berbahayanya dan apa peluangnya. Nggak mungkin sesuatu yang berbahaya tanpa ada peluang, nggak mungkin. Nah, tadi Bro Rian berkata tentang betapa gampangnya naik dan betapa gampangnya turun. Nah ini kan memainkan psikologis ini. Terutama seseorang yang psikologisnya dia gaji UMR. Apalagi zaman sekarang. Iya. Mudah banget. Kemudahan akses membuat rekening saham begitu mudah, membuat rekening forex juga gampang. Informasi tinggal googling aja keluar semua video YouTube-nya. Yes. Tapi dia tidak dipandu. Dan mana kita tahu bahwa ceruk market yang paling besar itu adalah pemula. Iya. Nah, apalagi dengan kegampangan itu tadi. Kalau saya tahun 2012, yang mana teman saya itu udah jadi broker di situ itu yang saya tahu. It's more than 10 years. Dan dia masih bisa di tahun ke-10. Berarti kan dia udah cuan banyak nih 10 tahun ini sebagai broker. Yeah. Tapi kenapa di akhir tahun ke-10 dia datang ke saya? Iya. Dan mengeluh seperti itu. Saya bilang waktu enaknya lu nggak cari gue. Gitu. Iya. Sama kayak susahnya kok saya dijadikan psikolognya psikolog gitu. Kamu udah ke psikolog udah mentok akhirnya ke saya. Siap. Dan kenapa dia trust sama saya gitu. Iya. Yang mana konon saya bukan ahli forex. Iya. Saya juga nggak pernah berminat bermain forex. Yes. Saya juga nggak pernah melirik karena informasi yang saya terima seperti kayak gitu semua. Saya bilang daripada lu gitu mending judi bola sekalian aja ke kasino. 90 menit jadi. Jadi kan. Udah pasti ada jawabannya. Capek gitu kan. Nah, itu belum selesai kelar. Another my best friend datang lagi ke saya. Jadi ketiga nih. Ketiga. Siap. Anak 2 digandeng. Cewek. Jalan-jalan di mall. Cowok. Teman saya cowok. Oke. Ya kan. Udah punya 2 anak digandeng gini nih. Chan, mau pinjem duit dong. Temen lama nih. Dia pertama nggak ngomong pinjem duit. Dia pertama ada kerjaan nggak? Gaji 5 juta aja sebulan. Saya butuh duit untuk makan anak. Loh, bukannya kamu itu dulu kerja di broker perusahaan forex itu? Iya. Terus dia bilang, iya. Nggak pasti. Loh, kamu bilang gimana sih? Udah 10 tahun lebih di sana, berarti 10 tahun ini kamu hidupnya gimana dong? Model-modelnya kayak Bro Rian gini, seorang introvert, pemain di belakang layar, analitik gitu ya. Tapi dia benar-benar hidup gitu loh. Tapi terakhirnya ujung-ujungnya minta kerjaan sama saya. Saya sampai berpikir, ada apa? Ya kayaknya ini pekerjaan sudah nggak bisa saya kerjakan lagi. Ujung-ujungnya dia nggak curhat sedetail teman saya yang kedua itu tadi. Ngilangin duit orang juga nih. Ngilangin duit orang pasti. Iya. Jadi mungkin dia secara psikis. Jadi kembali lagi yang saya tadi kan Bro Rian ngomong soal etika. Yang saya pertanyakan adalah unsur kemanusiaannya. Kemanusiaan inilah akhirnya. Jadi bayangkan ya, kalau dia jalan, itu bekas kliennya tuh. Ngeliat mata dia, lu belum balikin duit gue loh ya. Itu duit gue itu udah gue simpen dari kecil untuk tabungan anak gue sampai gue mau kuliah. Habis gara-gara gue percaya sama mulut lo. Nah, ini kan secara psikis. Iya. Kalau 1 klien nggak apa-apa. Kalau 1000. Kalau puluhan itu gimana? Kembali lagi, yang saya tanya ini masalah kemanusiaannya. Gimana forex dari sudut pandang forex ini menjawab tentang masalah broker ini tadi? Iya Pak, baik. Sebenarnya ya Pak, kita bicara mengenai kemanusiaan. Bisnis itu menurut saya semuanya itu hitam dan putih. Tapi kadang-kadang orang membuat jadi abu-abu.
Kalau kita berbicara dengan sudut pandang broker, apa yang dia lakukan ketika dia melakukan suatu pelanggaran, misal ya, pertama adalah dia ngatur harga. Oh, udah pasti itu udah hukumnya udah selesai. Berarti dia sudah tidak mengikuti. Berarti dia cheating, dia bermain curang. Tapi ketika dia itu melakukan suatu proses penawaran yang tidak dengan cara yang benar, itu juga jadi masalah. Dan pada akhirnya kalau misalnya dia sudah lakukan dengan cara yang benar, tapi ternyata masih terjadi kerugian, rasanya seluruh jenis kemanusiaan apapun akhirnya kembali kepada si orangnya masing-masing. Jadi saya sih, karena saya berhubungan dengan seluruh instrumen, sebenarnya cerita seperti ini tuh memang banyak, tapi Forex ini menjadi sesuatu yang ekstrim. Kenapa? Saya juga setuju, Pak. Saya pergi sama otoritas jasa keuangan, Sabang sampai Merauke. Itu setiap kali saya sosialisasi, hampir dipastikan banyak orang yang datang pun tidak mengerti perbedaannya mengenai Forex dan saham. Masa dia bilang, Bu, saya ini mau minta pertanggungjawaban OJK. Sorry. Kok OJK ya? Ibu emang saya ini ruginya di pembelian emas. Kok jadi aneh gitu kan? Kita dari awal udah ngedengerin gini, ini kayak salah. Bukannya ini Bapepti gitu ya. Ini kok. Nah, jadi masyarakatnya tidak paham, pelakunya tidak ada etika yang baik, dan juga mungkin ada sesuatu yang fraud dari dilakukan oleh si brokernya. Jadi jembatannya ini memang harus di-upgrade dari semua aspek, Pak. Tapi sebenarnya ya Pak, kalau Bapak bilang dengan yang namanya dunia online ini berarti menjadi ancaman, menurut saya enggak. Kenapa? Seenggak-enggaknya ya, yang biasanya ikut merusak itu adalah pihak ketengahnya ini loh, ikut-ikut nawarin. Itu tuh manas-manas untuk beli. Tapi ketika kita ketemunya dengan YouTube, ketika kita ketemunya dengan platform online trading kita, sebenarnya pemikiran kita tuh menjadi lebih objektif loh Pak. Oh oke, berarti kita bisa melakukan sesuatu. Dengan adanya di online ini, sebenarnya industri Forex ini sebenarnya bisa mengupgrade diri. Dengan cara apa? Dengan meng-online trading kan. Karena kadang-kadang diojok-ojokin temennya itu lebih parah. Jadi nggak ada pihak tengahnya ya. Kalau misalkan saya mau menghindari broker, saya mau belajar langsung, harus kemana? Iya, jadi kalau misalnya kita ini mau belajar Forex yang benar, yang pertama itu menurut saya ya, kalau kita di Indonesia, carilah broker yang memiliki lisensi dan terdaftar di dalam regulator di Indonesia di Bapepti. Contohnya? Ya, contohnya adalah saya pada saat ini itu bersama dengan Okta Investama Berjangka. Jadi saya adalah brand ambassador. Bisa dipercaya nggak? Bisa dong, karena kan kita percaya bahwa sudah mengikuti compliance Bapepti. Kalau misalnya situ dirugikan, langsung dispute saja langsung ke Bapepti. Biar Bapepti turun langsung investigasi. Karena pertanyaan gini, satu, Pak, perdagangannya diatur nggak? Kalau menurut saya perdagangan nggak perlu diatur, Anda bisa bangkrut sendiri kok kalau Anda memang nggak ngerti. Ya kan? Yang kedua, menurut saya, Pak, apakah ini nanti akan dibayar atau tidak loh? Kan sudah terjadi segregated account. Itu sudah menjadi standarisasi di Indonesia. Terus kalau mau menghubungi kemana? Bisa coba buka di okta.id, octa.id. Informasinya mungkin ada di kolom deskripsi ya. Iya, oke, silakan. Mereka kalau misalkan di situ. Oke, nanti kita akan lanjutkan dengan diskusi yang lebih menarik di topik berikutnya.